Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama N8 TV, channel yang membahas tentang mata pelajaran di SMK Negeri 8 Semarang. SMK Negeri 8 Semarang idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Kembali lagi bersama saya, Dimas Zafir Hasmi, boleh dipanggil Pak Zafir. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang apa itu kontrol panel hosting. Nah, sebelumnya teman-teman pernah mengakses website yang belakangnya ada .go.id atau .com atau .net bahkan .xyz. Nah, teman-teman bisa lihat kontrol panel hosting di situ. Nanti kita praktekkan pada pertemuan berikutnya. Tapi yang pertama ini kita bahas dulu apa itu kontrol panel hosting. Nah, hosting sendiri adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website itu disimpan dan dapat diakses melalui internet. Contoh aja, di situ nanti ada gambar, ada data, ada database, terus di situ ada video. Nah, hosting sendiri menyediakan sumber daya atau server-server untuk disewakan. Contoh saja, nanti teman-teman semua itu pengen namanya sendiri terus belakangnya .com atau .co.id. Itu bisa pakai hosting, nyewa hosting. Jadi nama teman-teman kalian atau nama teman-teman sendiri, contoh misal saya Zafir.com, itu nanti bisa diciptakan di situ. Contoh aja nanti Zafir.com, terus kalian akses itu. Nanti di dalamnya teman-teman isi sendiri berupa video, gambar, kata-kata atau cerita-cerita yang teman-teman pengen. Nah, hosting itu memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet yang berupa HTTP, FTP, email, dan DNS. Nah, DNS ini yang dimaksud dengan nama teman-teman nanti belakangnya .com atau .co.id. Di dalam hosting itu ada beberapa yang teman-teman bisa masukkan, contoh aja video. Nah, pernah nggak kalian teman-teman itu lihat kenapa sih di detik.com atau di kompas.com atau di berita-berita itu ada sebuah video di situ? Pernah nggak teman-teman berpikir itu video ditaruh di mana? Apakah ditaruh di lemari atau di kursi atau di kulkas dan lain sebagainya? Coba teman-teman pikirkan itu ditaruh di mana? Video itu. Terus di dalam hosting juga itu ada yang namanya file untuk meletakkan gambar. Nah, gambar di situ nanti teman-teman bisa mengaksesnya lewat internet. Di berita juga ada gambar, terus ada semacam kayak pamflet dan lain sebagainya. Itu ditaruh di mana? Ya di hosting itu. Terus teman-teman kalau di hosting itu bisa untuk membuat email. Nah, nanti email itu bisa teman-teman gunakan untuk individu pribadi, contoh zafir@smknegeri8.com atau .sch.id. Nanti teman-teman bisa buat seperti itu. Terus di dalamnya juga ada yang namanya script. Di situ teman-teman bisa ngedit atau bisa merubah atau bisa menambahkan, bahkan menginstal melalui script itu. Nah, terus di dalamnya lagi ada aplikasi. Jadi teman-teman nanti bisa untuk menginstal aplikasi itu berupa WordPress, chatting, bahkan untuk absensi online. Begitu. Terus di dalam lagi itu ada yang namanya database. Jadi di hosting itu nanti ada datanya. Data itu nanti digunakan untuk contoh visitor, terus untuk login dan lain sebagainya. Nah, terus hosting ada beberapa. Yang pertama itu adalah shared hosting. Ini adalah server hosting bersama-sama dengan pengguna lain. Server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Jadi di situ itu ada server tapi digunakan untuk beberapa user. Nah, user itu dibedakan akun satu dengan akun lain yang beda username dan password. Jadi intinya itu ini adalah suatu server tapi digunakan secara bersama-sama. Itu disebut shared hosting. Nah, ini yang selanjutnya adalah VPS. VPS itu adalah virtual private server. Server virtual ini dapat digunakan di atas operating system lain, bisa dikatakan
VPS itu adalah Virtual Private Server yang prosesnya virtualisasi atau bisa bekerja di atas operating system lain. Terus ada lagi yang namanya dedicated server. Server ini yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar yang tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau virtual dedicated server. Nah, dalam hal ini penyedia server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Terus bisa disebut juga inilah server aslinya. Dedicated server ini adalah server aslinya. Terus ada lagi yang namanya colocation server. Colocation server adalah layanan penyewaan tempat atau meletakkan server yang digunakan untuk hosting. Jadi teman-teman bisa nyewa nih. Nah, itu disebut colocation server. Jadi tapi ini adalah servernya teman-teman bikin sendiri, terus tempatnya nyewa. Jadi begitu. Terus yang selanjutnya di dalam control panel hosting itu ada semacam namanya kayak aplikasi control panel hosting. Tapi sebelumnya control panel hosting sendiri adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka dengan adanya control panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan dengan segala aktivitas yang terkait dengan nama domain, website, dan web hosting. Nah, ada beberapa aplikasi control panel hosting nih teman-teman yang dapat nanti teman-teman gunakan. Yang pertama adalah cPanel, yang kedua adalah Plex, yang ketiga adalah Direct Admin. Nah, beberapa jenis control panel ini nanti punya fitur yang berbeda-beda, desainnya juga berbeda-beda. Terus nanti juga banyak jenis lainnya, tapi kita bahas cuma 3 aja. Yang pertama akan kita bahas, aplikasi control panel hosting adalah cPanel. Aplikasi control panel hosting ini paling banyak digunakan oleh sebagian besar web developer. Jadi rata-rata di Indonesia, apalagi di negara-negara berkembang itu, dominannya pakainya cPanel. Aplikasi control panel hosting ini paling banyak digunakan pokoknya. Terus fitur-fitur cPanel juga lebih mudah digunakan dalam mengelola web hosting, website, hingga domain. Teman-teman bisa lihat tampilannya itu seperti ini. Tampilannya seperti ini. Tampilan cPanel itu seperti itu. cPanel itu memiliki beberapa fungsi dan semua fiturnya hanya berada dalam satu halaman website saja. Jadi nggak usah ngeklik banyak klik atau menu di mana, terus nyarinya di mana, harus searching dulu. Itu hanya berada di salah satu halaman website. Selain itu, tampilan dari cPanel lebih simple, tidak rumit, dan sangat cocok bagi para pemula yang baru terjun ke dunia internet yang berhubungan dengan nama domain bahkan, hosting, website, dan web hosting. Terus yang kedua adalah Plex. Jujur saya sendiri itu paling suka menggunakan Plex daripada cPanel. Plex merupakan salah satu jenis control panel hosting yang digunakan juga untuk mengelola segala fasilitas hosting. Plex saat ini bisa dijalankan dalam sistem operasi Windows dan Linux. Kalau yang tadi, yang cPanel itu hanya di Linux. Kalau yang Plex itu bisa Windows dan Linux. Plex merupakan salah satu jenis kontrol panel yang paling banyak digunakan di sistem yang free atau alias gratis. Teman-teman bisa dilihat di layar, itu adalah tampilan dari Plex. Dengan memilih Plex sebagai kontrol panel hosting, kita dapat melakukan berbagai aktivitas website sama halnya kita menggunakan kontrol panel hosting lainnya. Baik Plex atau cPanel itu keduanya merupakan kontrol panel hosting yang memiliki reputasi yang sangat baik. Nah, di Plex ini juga itu bisa nginstal WordPress, bisa nginstal Joomla, bisa nginstal Drupal, Moodle. Pokoknya semua yang gratis itu bisa diinstal. Dan hebatnya lagi,
ini bisa diinstal di server kita, server Linux bisa, server Windows juga bisa. Terus yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah direct admin. Selain cPanel dan Plex, itu ada satu lagi namanya direct admin. Direct admin sendiri merupakan salah satu jenis kontrol panel hosting yang memiliki akses cepat dan mudah digunakan untuk mengatur dan mengelola hosting. Pada dasarnya dapat digunakan sebagai panel kendali web hosting. Jadi yang tadi kita bahas, aplikasi kontrol panel hosting itu semuanya untuk mengendalikan web hosting kita. Terus kalau yang direct admin ini itu hanya digunakan di Linux. Kalau tadi kan yang Plex itu digunakan di Linux dan Windows. Kalau ini yang direct admin itu digunakan di Linux. Bisa dilihat teman-teman, ini tampilan dari direct admin. Jadi pada panel direct admin ini juga bisa mengatur dan mengelola website, akun email, pokoknya semua yang ada di aplikasi kontrol panel hosting. Direct admin ini sudah diprogram secara otomatis untuk menjalankan sistem operasional, sehingga penyedia web dapat dengan mudah membagikan dan memberikan kepada pemilik website. Nah, setelah kita berbicara dengan gampangnya tadi, kontrol panel hosting itu untuk mengatur website kita atau untuk menginstal, mengatur email, dan melihat yang lainnya. Nah, sekarang fungsi utama kontrol panel hosting itu apa? Yang pertama, fungsi kontrol panel hosting adalah untuk pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Nah, kontrol panel itu dapat melakukan proses transfer atau proses pemindahan nama domain dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya pelanggan atau kita itu servernya lemot, satu server di kita itu lemot. Kita pengen nih pindah, kita pengen pindah untuk mengambil data-data dari server satu ke server yang lainnya. Agar apa? Agar terjadi prosesnya itu cepat, diaksesnya cepat, atau enggak kapasitasnya udah habis kita bisa transfer. Nah, dari server 2 itu ternyata dia itu bagus, terus kita mau pindah server 1, gimana caranya biar sama kayak server 2. Nah, nanti yang pada server 1 itu juga akan bagus gitu. Terus yang kedua adalah penginstalan aplikasi. Fungsi kontrol panel ini adalah menangani penggunaan tool yang akan digunakan untuk menginstal atau menguninstall program dan fitur pada suatu aplikasi kontrol panel. Nah, penginstalan aplikasi ini mendukung pemasangan script aplikasi dari pihak ketiga. Misalnya WordPress, Joomla, Drupal, Moodle, dan lain sebagainya. Tadi kita udah menjelaskan soal itu. Terus yang ketiga adalah pengelolaan email address. Fungsi ini menyediakan berbagai opsi untuk mengatur email pribadi. Contoh saja nanti kita bikin suatu email dimas@smknegeri8semarang.sca.id, terus kita masukkan passwordnya, nanti setelah itu kita bisa mengakses emailnya. Nah, kontrol panel ini juga dapat menambahkan akun email atau akun web email dengan browser dan konfigurasi email pribadi atau enggak klien. Yang keempat adalah pengecekan statistik pengunjung dari website itu. Melihat jumlah statistik dari pengunjung yang akan datang atau yang datang dari halaman website yang sedang kita kelola. Jadi dalam kontrol panel itu sudah tersedia fitur untuk teman-teman nanti bisa gunakan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat yang mengakses website kalian itu umurnya berapa, terus gendernya seperti apa. Terus habis itu nanti lokasinya itu bisa kelihatan. Jadi intinya nanti website itu bisa dilihat siapa aja sih yang kira-kira yang mengakses, kira-kira
itu berapa lama, pokoknya semuanya ada di situ. Data visitor itu mencakup semua kalangan, jadi nggak hanya orang tua, anak, atau dari luar negeri atau dari dalam negeri, bahkan cewek, cowok, remaja, anak-anak itu semuanya ada datanya di situ. Yang kelima adalah backup data. Backup data ini berkaitan dengan security system dan pengaturan database. Nanti teman-teman itu bisa masuk ke database-nya, nanti lihat di situ ada beberapa macam informasi. Informasinya bisa kalian lihat, bisa kalian download, bisa kalian gunakan itu untuk survei atau untuk data kalian pribadi. Di situ nanti ada nama, ada tanggal lahir, ada nanti ada gambar juga, ada foto, ada video, ada database. Pokoknya semuanya ada di dalam backup data itu. Terus yang keenam itu adalah monitoring performa server. Di dalam control panel juga memiliki tool yang bisa digunakan untuk mengontrol suatu status jaringan internet. Jadi kalau jaringan internet teman-teman itu terputus, itu bisa dilihat di situ. Jadi website kalian kenapa lemot, website teman-teman nanti tidak bisa diakses, itu kenapa. Jadi di situ bisa dilihat. Terus yang kedua itu melakukan perubahan pengaturan. Contoh aja seperti postingan itu bisa diatur yang publik, terus yang khusus pribadi atau nanti dikasih tag dan lain sebagainya, itu bisa. Yang ketiga itu menetapkan preferensi untuk berbagi file dan komputer. Ini ada nih teman-teman nanti punya videonya itu bisa dilihat ke teman-teman yang lainnya melalui website teman-teman sendiri. Contoh aja, lihat dong, masuk ke website saya, nanti di situ ada videonya bagus. Itu nanti bisa teman-teman bisa disetting preferensinya untuk berbagi, terus atau untuk disembunyikan untuk pribadi. Juga nanti teman-teman bisa akses FTP-nya, artinya apa? Teman-teman nggak usah bawa komputer kemana-mana, cukup datanya bisa diakses dari internet melalui fungsi utama kontrol panel hosting ini. Terus yang keempat itu melakukan konfigurasi sambungan di internet. Yang pertama itu mengontrol status, yang kedua melakukan perubahan pengaturan, yang ketiga itu menetapkan, dan yang terakhir adalah melakukan konfigurasi sambungan internet. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kontrol panel web hosting ini itu sangat membantu, penting, dan keberadaannya dapat mempermudah pemilik website itu. Sementara itu, fungsi kontrol panel bagi penyedia layanan web hosting itu juga sebagai panel kendali. Panel kendalinya itu dapat membantu mengelola seluruh fasilitas di web hosting yang dimiliki, baik itu di pribadi di servernya atau di kliennya. Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan, teman-teman bisa nggak ya buat suatu website yang ibaratnya bisa nggak nama kalian, nama teman-teman itu nanti dijadikan sebagai nama websitenya atau DNS-nya, domain name servernya, belakangnya .com, .sch atau .go.id atau .id atau .net. Kira-kira penasaran nggak teman-teman kayak gitu? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat suatu website. Nah, mungkin cukup di sini dulu, kita akan bahas materinya. Untuk minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita membuat nama teman-teman semua itu bisa muncul di internet. Cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti kedepannya kita akan praktek dengan sangat menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.